ini akan menerangkan tentang balaghatul kalam. Apa itu balaghatul kalam? Al-balagha fil kalam mutabaqatuhu lima yuqtadihi halul khitab ma'a fasahati al-fadhihi mufradiha wa murakkabiha. Maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan balagha ialah kalimat yang sesuai dengan kondisi khitab atau perbincangan dan lafadz-lafadznya telah fasih baik satu persatu lafadznya maupun susunan lafadznya, susunan kalimatnya. Yang dimaksud dengan kondisi khitab atau makom yaitu adalah al-amru al-hamil lil mutakallim ala an yurida ibaratuhu ala suratin makhsusatin. Itu bagaimana maksudnya, yakni hal-hal yang mendorong pembicara untuk menyampaikan kata-katanya dengan bentuk khusus. Sedangkan muqtada atau disebut dengan ungkapan yang sesuai dengan tuntunan atau al-muqtadal hal, yaitu adalah as-surah al-makhsusah allati turidu 'alaiha al-ibarah, yakni bentuk khusus yang disampaikan dengan suatu ungkapan. Jadi muqtadal hal ialah keadaan yang mengajak untuk menyampaikan kalimat sesuai dengan konteksnya, artinya sesuai dengan mukhatab dan bentuk khususnya. Jadi balaghatul kalam itu yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang ada sebenarnya, kurang lebih begitu. Balagha dalam kalam menurut para pendahulu adalah bahwa kalam itu sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengar. Jadi sesuai dengan yang kita sampaikan kalam tersebut kepada pendengar itu harus sesuai dengan kondisi pendengar. Maka ketika sampai kriteria tersebut bisa dikatakan kalamnya baligh. Maksudnya bagaimana perubahan situasi dan kondisi para pendengar menuntut perubahan susunan kalam atau susunan kalimat. Seperti situasi dan kondisi yang menuntut kalam itnab tentu berbeda dengan situasi dan kondisi yang menuntut kalam i'jaz. Kalam yang kondisinya menuntut kejelasan tentu beda dengan kondisi yang menuntut kalamnya i'jaz atau berbentuk kiasan gitu. Berbicara kepada orang yang cerdas tentu berbeda penyampaiannya, berbeda kalam yang digunakan dengan apabila kita misalkan berbicara kepada orang yang katakanlah tidak cerdas atau bodoh, kurang lebih begitu. Tuntutan fasal meninggalkan khitab wasal, tuntutan takdim tidak sesuai dengan takhir, dan demikian seterusnya. Banyak kondisi yang menjadikan kita dituntut untuk menyampaikan kalam itu sesuai dengan kondisi khitab atau kondisi pendengar. Maka ada istilah likulli maqamin maqalun, setiap posisi, setiap tempat itu ada perkataannya sendiri-sendiri. Nilai balagha untuk setiap kalam bergantung pada sejauh mana kalam itu dapat memenuhi tuntutan situasi dan kondisi setelah memperhatikan fasahahnya. Adapun kalam fasih adalah kalam yang secara nahwu tidak dianggap menyalahi aturan, dan secara kaidah bahasa tidak susunannya tidak lemah dan tidak qorib atau ghoroba atau kalam yang asing. Misalkan kata secara sorof itu terbebas dari menyalahi qiyas, seperti misalnya kata al-ajlal. Al-ajlal menurut qiyas adalah al-ajal, al-ajallu, dan secara dzauq bebas dari tanafur yaitu berat. Secara dzauq itu kalau tadi menurut kaidah itu bebas dari kesalahan kaidah dan susunan bahasa Arab. Lalu secara dzauq, secara perasaan, secara estetika itu tidak ada tanafur atau berat pengucapannya. Seperti contohnya kata mustasyarat itu
ada kata seperti itu, tetapi secara pengucapan, secara gaul, secara estetika itu sangat cukup susah untuk diucapkan dan didengar, itu kurang 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 cocok didengar gitu. Seperti juga ada dalam contoh dalam bentuk kalam atau kalimat itu istilah waqobru harbin bimakani kufrin walaisa qurba qabru harbin qabrun. Ini kan secara tata bahasa ini benar dan artinya jelas, tetapi secara pengucapan dan pendengaran itu agak membingungkan dan agak kurang enak didengar dan susah untuk dilafalkan. Nah, ini maka kalam ini tidak sampai dalam kategori kalam yang balik karena tidak memenuhi syarat tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.